Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal istiqlal haqqal istiqlal liman lam yattabi' hawa nafsih wa ja'alal hurriyata haqqal hurriyah liman ittaba'a sunana nabiyyih walladzi da'a ibadahu ila dukhuli jannatih wassalatu wassalamu ala man syarrafahu ala sairi rusulih alladzi da'a hadhil ummah al-muhammadiyah ila dukhuli jannatin na'im wa hum yadkhulunal jannata kulluhum illa man abah man ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu faqad abah wa huwa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alladzi syarrafa hadhil ummah birisalatihil ammah as-samhah al-hanifiyah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa muhibbihi ila yaumi yadkhulul mu'minuna al-jannah birridwan wal ghufran wal maghfirah wa ajallin ni'mah at-tammah ad-daimah amma ba'd. Sedaya para habaib ingkang kawula mulyakaken utaminipun panjenenganipun Habib Muhdhar, sedaya para rama-rama kiai ingkang kawula mulyakaken utaminipun panjenenganipun Al-Karim Ibn Al-Karim Rama Kiai Agus Zakil Fuad, sedaya pejabat pemerintah utaminipun Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili, sedaya pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama cabang Pati, sedaya pengurus Jamaah Al-Khidmah ingkang kula mulyakaken utaminipun Bapak Haji Joko Suyono, ingkang kula mulyakaken hadirin hadirat jamaah keluarga besar Al-Khidmah ingkang kula mulyakaken. Alhamdulillah dalu niki kita sedaya kembal sareng-sareng dalam rangka Haul Akbar ugi hari jadi Kabupaten Pati, sekaligus memperingati hari kemerdekaan negari kita Indonesia ingkang kita cintai. Saestu wonten setunggal nazam ingkang sangat membawa kebahagiaan bagi umat ini, mengingat pemberian Allah yang tidak bisa dihitung dengan hitungan angka. Wali rabbi kullu hamdin jalla ayyahsyurahul ad idhabana biwujudil mustafa hadi Muhammad. Ini yang pernah disitir oleh guru kita Simbah Kiai Haji Ahmad Asrori wonten ing kitabipun Al-Muntakhabat ingkang nerangaken tentang makna yang terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim, khususipun teng kalimah Ar-Rahman. Wali rabbi kullu hamdin jalla ayyahsyurahul ad. Hanya untuk Tuhan kami segala puji yang amat besar
sudah hamdinnya nakirah ditambah kulli. Semua puji yang besar-besar jalla ayyahsyurahul ad, yang puji itu luar biasa besarnya sehingga tidak mungkin dihitung dengan angka. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah dengan segala puji yang tidak bisa dihitung dengan angka? Idhabana biwujudil Mustafal Hadi Muhammad. Karena Allah telah memberikan sesuatu yang sangat dipilih. Haba itu tidak hanya memberi, tapi pemberian yang dipilih terlebih dahulu. Contoh, seandainya bapak-bapak atau mas-mas orangnya itu tampan, ganteng, alim, kemudian ditawari sama bapak-bapak yang kebetulan anak perempuannya ada 13 umpama, dan semua cantik-cantik. Nah, karena yang lelaki alim, ganteng, diberi satu yang betul-betul dipilih dari 13 itu. Itu namanya haba. Tidak hanya diberi, dapatnya enggak, tapi dipilih baru diberikan. Ini umat mendapat anugerah yang tidak bisa dibayangkan. Idhabana biwujudil Mustafal Hadi Muhammad. Saya sekilas membaca dalam kitab Al-Muntakhobat, dan alhamdulillah saya dikirim oleh pengurus Al-Khidmah. Saya bisa merasakan hebatnya kupasan dalam kitab Al-Muntakhobat yang sudah barang tentu memperlihatkan betapa tabahurnya beliau yang menyusun. Bismillahirrahmanirrahim. Karena beliau memfokuskan pada makna Ar-Rahman. Bismillahi, namung kelawan pertolongane Allah. Ar-Rahmani, kang paring nikmat kelawan gede-gedene nikmat. Ar-Rahimi, kang paring nikmat kelawan lembut-lembute nikmat. Terus beliau dawuh, lembut-lembute nikmat ma yata'allaqu bidunya. Gede-gedene nikmat wujudun Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa disebut gede-gedene nikmat? Karena semua nikmat yang lain wujudnya dari nurnya beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu surga, aras, kursi, lah mahfud, semua makhluk termasuk seluruh para malaikat, para anbiya, sedaya itu percikan dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ Ar-Rahman, zat sing paring nikmat kelawan gede-gedene nikmat. Dawuhipun Mbah Yai. Mbah Yai kula alhamdulillah kathah, apalagi guru saya. Anak saya juga menjadi guru saya. Bahkan anak saya sempat mengingatkan saya ketika dia masih kecil, masih bayi. Saya sempat ngomong sama mantan istri saya, Bu, bocah iku nek sore didulangi sing wareg. Dadi mangke nek turu orang lilar-lilir.
Kula kadang nuwun sewu dugi ngriya setengah setunggal bocah nglilir kedarung melek. Nderek melek. Kula usuli didulang sing wareg ben ora nglilir. Ternyata Allah tidak menghendaki seperti itu. Dan anak saya mengingatkan, iku rak pikirane sampeyan, Pak. Jebul setengah loro ngising melek pol subuh. Nah, iki sing mbok karepno jare anakku. Malah tambah karipan ya. Siapa saja yang mendatangkan ilmu untuk diri saya, beliau itulah adalah guru saya. Mbah Yai dawuh, Ar-Rahimi zat sing paring nikmat kelawan lembut-lembute nikmat. Napa niku nikmat sing lembut? Apapun yang berkaitan kalayan urusan duniawiyah. Sebanyak apapun berlian tidak ada nilainya. Sebanyak apapun uang tidak ada nilainya. Setinggi apapun jabatan tidak ada nilainya selama masih bersifat duniawiyah. Maka dawuh Mbah Yai, sekecil apapun harta yang diberikan Allah kepadamu, asal kamu bisa menggunakan, tingkatkan dari Ar-Rahim pada Ar-Rahman, maka pasti wusul pada Allah. Maksudnya 10.000 ndak banyak, tapi untuk acara manakib menjadi tinggi nilainya. 10.000 tidak banyak, tapi untuk acara maulid menjadi tinggi nilainya. 10 kilogram beras, tapi untuk menghormat orang fakir akan mendapat nilai yang sangat tinggi. Ada apa di situ? Karena dari Ar-Rahim dinaikkan pada Ar-Rahman, pasti usul sampai Allah. Nilai yang hanya 10.000 ketika kita menggunakannya mengikuti cara Rasulullah menggunakan uang, artinya peningkatan dari Ar-Rahim ke Ar-Rahman pasti usul pada Allah. Karena di depan Ar-Rahman ada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jabatan setinggi apapun, jangankan bupati, presiden sekalian, kalau hanya mandek di Ar-Rahim, hanya nilai duniawi yang ada di situ, tidak ada apa-apanya sama sekali. Tapi ketua RT sekalipun, ketika dimanfaatkan sebagaimana Rasulullah memanfaatkan, dari Ar-Rahim dinaikkan pada Ar-Rahman, pasti akan ketemu di sana di hadapan Allah, walaupun hanya ketua RT. Kosok wangsule presiden sekalipun ketika hanya dimanfaatkan di dunia, tidak ada nilai ukhrawiyahnya, maka jabatan itu sama sekali tidak ada apa-apanya. Ini makna yang terkandung di Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Habib Ali Al-Habsyi mengatakan idhabana biwujudil Mustafa Al-Hadi Muhammad, itu adalah ajallun ni'am. Wali rabbi kullu hamdin jalla ayyahsyurahul ad, karena di Rasulullah itu masuk di makna Ar-Rahman. Nah, ini yang kita syukuri bolak-balik, sehingga mudah-mudahan dengan bersyukur atas Rasulullah sebagai panutan kita,
Kepada Allah kita selalu memuji, nanti Allah akan memberi balasan yang sangat amat luar biasa. Amin, Allahumma amin. Sekalian memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Tadi dengan semangatnya Bapak yang mewakili Bapak Bupati ya. Hafal beliau teks kemerdekaan, sampai hafal? Kadang suluh nyanyi Indonesia Raya enggak apa. Tapi aneh memang Allah itu. Yang 100% mensyukuri kemerdekaan dengan mengisi kemerdekaan itu sendiri dengan semua bentuk amal yang menunjukkan bahwa kita bersyukur terhadap kemerdekaan. Zikir, mengajar anak, belajar dengan baik, kadang rapal Indonesia Raya. Yang ngelotok Indonesia Raya kadang tidak mau mengisi kemerdekaan. Tapi hanya memanfaatkan hasil dari kemerdekaan yang sudah diraih oleh para pendiri negara yang mengawali kemerdekaan. Maka guru saya pesan, jadilah kau orang yang bisa berjasa, jangan hanya jadi orang yang makan jasa. Kalau makan jasa mudah Pak, yang sulit berjasa. Maka terkadang kita agak disalah-salahkan, dikira tidak mampu mengisi kemerdekaan, gara-gara nih rapal Indonesia Raya ngono tok. Tapi yang lotok justru yang mengkhianati kemerdekaan. Maka mari kita putar lagi video-video Mbah Asrori, video-video Mbah Maimun, video-video ulama kita. Apa sih hakikat dari penjajah itu? Dan apa hakikat dari kemerdekaan? Hakikat penjajah bukan orang Belanda. Nyatanya Belanda hilang, ada datang lagi. Siapa? Jepang. Berarti Jepang bukan penjajah. Nyatanya Jepang lagi, ada lagi. Ada katanya Londo Jawa. Londo Jawa itu wateke Jawa ning irunge bisa. Wateke londo ning irunge bisa. Iku londo Jawa. Kalau orang lain negara mengkhianati kita seandainya, menjajah kita seandainya, ya masih agak dimaklumi karena bukan orang Indonesia. Yang akan tidak bisa dimaklumi ketika orang Indonesia sendiri menjajah masyarakat Indonesia. Lah sekarang siapa hakikat penjajah? Hakikat penjajah adalah nafsu yang menguasai diri seseorang. Sampai buka nanti videonya Mbak Asrori. Bagaimana jahatnya nafsu. Innan nafsala ammaratum bisu. Sungguh inna. Satu tauhid. An-nafsa lam tauhid lagi, ammarah segot mubalaghah, yang segot mubalaghahnya berada pada lafal nakirah. Bisu pakai al-jinis, jumlahnya ismi. Temenan yakin sing jengene nafsu iku banget merintahe marang segala segala kejelekan dan selamanya. Selamanya itu fi ma madha wa fil an wa fi mastaqbal. Itu bahayanya nafsu. Jadi hakikat penjajah adalah nafsu yang menguasai orang Belanda. Nafsu yang menguasai orang Jepang,
nafsu yang menguasai orang Indonesia itu sendiri. Bahkan per individu manusia akan menjadi orang yang terjajah ketika orang itu dikuasai nafsunya sendiri. Kepengen contoh? Wonten boten tiyang sing setengah loro menjajah matanya dipaksa untuk melihat televisi karena ada Liga Inggris? Ada enggak? Orangnya juga berangkat. Kenapa kita menjajah mata kita yang mestinya jam 1:30 adalah diistirahatkan dengan tidur yang nyaman, tapi dilarang untuk tidur. Ngantuk saja dilotek remason. Inggris. Itu hakikat penjajah. Kita bisa bayangkan. Satu orang dijajah nafsu, dia punya pengaruh negatif, istrinya terkorbankan, anaknya terkorbankan. Kok bisa? Iya, pagi begitu jatah kerja tidur dia, ngodoni Liga Inggris. Kalau sudah tidur dapat uang enggak? Enggak. Itu baru satu orang dijajah, dan orang itu hanya kepala rumah tangga. Itu yang terkorbankan semua anak dan istrinya. Bayangkan kalau yang dijajah nafsu punya kekuasaan satu desa. Bayangkan kalau yang dijajah nafsu punya kekuasaan satu kabupaten. Dan bayangkan pula kalau yang dikuasai nafsu orang yang punya pengaruh satu negara, maka satu negara akan kena dampak negatifnya. Leres napa mboten? Niki nafsu. Innan nafsala ammaratum bisu. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perang Badar, tidak ada perang sehebat, sedahsyat, sebesar perang Badar. Bukan karena jumlahnya pasukan yang banyak bertempur melawan banyak, tidak. Tapi pasukan yang sangat sedikit bertempur dengan pasukan yang banyak dengan semua peralatan perang yang sempurna. Umat Islam 313 yang ikut perang Badar. Ada yang mengatakan 315, tapi saya condong yang 313 karena sama dengan hitungan tentara Tolut 313. Dan 313 adalah termasuk angka istimewa. Arti istimewa, kalau kita punya hajat ingin cepat kabul, baca ayat kursi 313, itu angka istimewa. Bukan istimewa terus sampan dengar terus mbok kandakno koncone sampan terus ditomboki metu, ndak itu. Istimewanya itu hitungan yang luar biasa. 313 musuh 1000, Pak. Yang 313 untanya hanya beberapa gelintir, ndak ada 10. Pedangnya ndak ada 20. Kudanya hanya berapa gelintir, semua tangan kosong, jalan kaki. Satu unta terkadang dibuat gentenan sama sahabat untuk menaikinya. Selesai perang Badar, yang wafat juga lumayan banyak, yang kakinya kentar-kentar ada, yang tangannya mau putus ada, yang punggungnya sobek ada, ya, ada yang wajahnya sampai memar ada. Rasulullah bersabda, sahabatku semua, baru saja kita selesai pulang dari perang kecil dan menghadapi perang besar. Sampai sahabat ini melongok semua. Melongok itu apa ya bahasa Indonesianya? Termelongok-melongok. Ya Rasul, ini perang dianggap kecil.
dan kita akan menghadapi perang yang besar. Apa ada ya Rasul perang yang besarnya melebihi ini? Apa jawab Rasulullah? Ada. Memerangi hawa nafsu masing-masing. Siapa saja yang mampu menguasai hawa nafsu, dia akan merasa merdeka walaupun di tengah-tengah penjajahan. Orang yang tidak mampu menguasai hawa nafsu, dia akan merasa terjajah walaupun di negara yang tidak ada penjajah. Dan siapa yang menuruti hawa nafsu, dia akan menjadi penjajah walaupun dia dinobatkan sebagai peraih piala apa, kedamaian, peraih piala apa. Selama dia mengikuti nafsu, maka dia itulah hakikat penjajah. Maka dari itu, mari kita buka lembaran-lembaran catatan, ya. Masih ada video, masih ada rekaman-rekaman dari Mbah Asrori, mbah-mbah kita yang lain. Itu bagaimana tentang bahayanya nafsu di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Masih ada satu acara, yaitu hari jadi. Penting untuk mengingat hari jadi. Ya. Orang yang tidak tahu tentang para pendahulu, dia akan kehilangan obor. Itu bahasanya Maulana Habib Lutfi. Jejak-jejak para pendahulu, ya. Nah, itu penting, Pak. Kenapa turasus sholihin itu penting? Dan kenapa orang yang tidak suka tentang Islam berusaha menghapus turasus sholihin? Situs-situs dihapus, makam-makam dihancurkan. Karena dengan peninggalan ulama solih, salafus solih, itu punya kekuatan besar. Dan itu dilegalkan oleh Allah. Di antara kehebatan tentara Talut yang 313 melawan sekian ribu, karena para sahabat-sahabat Nabi pada zaman Nabi Talut, pada zaman Raja Talut itu membawa situs peninggalan. Ada kotak, isinya surbannya Nabi Harun, telumpahnya Nabi Musa, itu ada di dalam itu. Itu setiap perang diarak paling depan. Wah, itu dengan membawa itu rasanya sudah punya tank. Ya, padahal Jalut itu tentaranya luar biasa. Orangnya besar-besar, kejem-kejem, sadis-sadis. Tapi semua dengan tenangnya melawan tentara Jalut. Yang akhirnya yang bisa membunuh Jalut adalah Nabi Daud, dan akhirnya diberi kekayaan separuh dari Talut dan dinobatkan jadi raja. Jadi awal ada Nabi merangkap raja itu Nabi Daud. Nabi Sulaiman itu setelah Nabi Daud. Tapi nuwun sewu, di dalam Al-Quran wa warisa Sulaimanu Dawuda, Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Daud. Ketahuilah bukan kerajaannya, bukan kekayaannya, tapi ilmahu. Mungkin sampai buka ya. Wa warisa Sulaimanu Dawuda ay ilmahu. Sing dipun warisi Nabi Sulaiman saking Nabi Daud niku ilmune Nabi Sulaiman sebagai ayahnya. Nabi Daud ayahnya Nabi Sulaiman. Betul ya, Nabi Daud. Allah Subhanahu wa taala memberi kehormatan besar para pendahulu. Maka masyarakat Kabupaten Pati yang hari ini merayakan hari jadi Pati tentunya tahu siapa para pendahulu.
Di daerah manapun yang mengawali membuat daerah, membuat nama, itu semuanya di Indonesia khususnya Jawa adalah para wali-wali Allah. Khususnya Jawa, Pak. Kenapa saya dawuh khususnya Jawa? Bisa kita lihat infrastruktur di Pulau Jawa. Para wali-wali menggabungkan pilar-pilar kekuatan Islam. Nizamud dunya bi arba'ati asya. Ilmul ulama, adlul umara, sakhawatul agniya, du'aul fuqara. Niki sampean delok. Di setiap kabupaten di negara Jawa khususnya, karena saya belum sempat melihat yang di Sulawesi. Di setiap ada kabupaten, pilar 4 mesti ada di situ. Ilmul ulama sumbernya masjid, maka di kabupaten pasti ada masjid agung. Adlul umara, keadilan para penguasa, pasti di situ ada kantor kabupaten, kantor DPR. Terus nggih? Sakhawatul agniya, lomone wong sugih, sumber kekayaan orang kaya pasar. Ini mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawuh di Madinah, setelah bikin Masjid Quba, bikin apa? Pasar di sampingnya Masjid Quba. Sampai sekarang dimasihkan untuk sejarah. Tidak digusur Masjid Quba. Lowong Masjid Quba, kok Masjid Quba, Pasar Quba. Itu diabadikan, kok makom Rasulullah mau digusur, itu tidak masuk akal. Maka Allah tidak ridho, diselamatkan oleh Allah. Maka di Pati, sampingnya kabupaten, sampingnya gedung DPR, sampingnya Masjid Agung, terus sampingnya pasti apa? Pasar besar. Kudus ada Kliwon, Surabaya ada, Jepara ada, semua. Yang tidak kalah penting du'aul fuqara. Du'aul fuqara itu alun-alun Pak, istighosah Pak. Ya mulane rata-rata sing mangkat istighosah nggih fakir-fakir kabeh. Ora ono mangkat istighosah kok numpak Mercy, mboten enten, turu sing sugih. Mulane nek sing sugih ora gelem ngongkosi iku besok dolim niku. Nggih. Dadi turulah ning melu ngongkosi, ngoten lho maksud kula niku. Sing sugih-sugih niku. Ora kok sing nyewa teratak ya urunane wong fakir, sing bagian konsumsi ya urunane wong fakir, sing sugih turu rahmat medun melu ngraya. Ora pas niku nggih, ora pas niku. Mulane sakniki monggo didelok pilar 4 niki tesih mlampah napa mboten. Angger masjid alun-alun ijono ngaji kitab. Ayem sampeyan. Senajan sing teka nemung tiyang 50.000 ning rano nule. Ning ijono ngaji kitab nduk masjid alun-alun. Lajeng kantor DPR, kantor kabupaten tasih mengutamakan keadilan. Adlul umara. Tidak hanya untuk rebutan jabatan ngalor ngidul. Insya Allah aman Pak, aman. Angger sing sugih-sugih tesih lomo, insya Allah aman. Sing repot sing sugih wis medhit repot. Apa nganane istighosah mikir nyewa teratak ora kelar. Lebih ring iso istighosah. Langkung istimewa malih angger sing fakir-fakir tesih purun donga. Nek alun-alun wis diisi dangdutan tok tanpa ana istighosah. Minimal Pak, nek wis dienggo wis dienggo dangdutan ping 10, minimal kudu ana istighosahe pindho. Mergo siji musuh 10. Iku kekuatan kesaenan. Tapi nek wis dangdutan lebih dari 10 urung ana istighosah pisan blas alamat. Lho Aceh jebol.
tsunami. Karena ada pesta mandi telanjang sebelum tsunami datang. Di pantai itu. Dan sudah diingatkan oleh orang sepuh yang datang tiba-tiba. Jebol, Pak. Karena yang mendatangkan laknat dengan yang menamengi tidak imbang. Kalah. Ya. Jadi lebih parah lagi nek masjid wis ora ono ngaji. Bon bar bon. Ini benteng terakhir. Lah, para wali-wali ini Allah dimanapun ini 4 dipertahankan, Pak. Ya. Nizamud dunya bi arba'ati asya, ilmul ulama, adlul umara, sakhawatul agniya, du'aul fuqara. Lah, untuk mengingat hari jadi saya titip kepada komponen 4 pilar 4 ini monggo digiatakan sareng-sareng ya. Dari kabupaten utamakan keadilan ini harus dijunjung yang tinggi ya. Masjid diurip pakai malih ngaji-ngaji sing kathah. Terus sing sugih-sugih mulai lagi, sing lomo-lomo aja medit-medit. Nggih, wong sugih medit iku disirik swarga. Nggih, lajeng istighosah digiyatake malih. Mudahkan dari pemerintah daerah untuk diperbanyak volume istighosah. Du'aul fuqara. Niki 4 niki angger tesih mlampah sareng insyaallah hari jadi tidak akan menemui hari bubar. Jadi ning setamanya akan baik, jadi yang tidak pernah mengalami kebubaran. Amin Allahumma amin. Pas sesuai jadwal jam 1:00 pelas. Puas niki ora punjul senajan 2 detik. Mas nggih. Kirang langkungipun nyuwun maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.